Halo, gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Tahu? Hai teman-teman. Halo. Kembali lagi dengan kami di sini, yang dimana di sini kami akan menjelaskan salah satu AI, yaitu Cloud AI. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Aksa Maranata sebagai host dan teman Saya Pak Tong Gita Simanihur sebagai tamu. Saya Purnartono sebagai tamu. saya Dianita. Ya, baik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Cloud AI. Sebelumnya itu, dimana kita tahu bahwa perkembangan teknologi AI sekarang ini sudah berkembang pesat gitu, dan AI pun sudah diminati banyak kalangan orang. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu AI, yaitu Cloud AI. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman AI itu berguna nggak sih di kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut saya sih lebih apalagi di kalangan mahasiswa itu kan kayak lebih mempermudah proses baku dari apalagi kalau mahasiswa kan kita kan sering sekali tugas cuma satu Iya. kayak lebih mempermudah sih membantu orang Menurut saya tidak sih, tapi kan menurut saya juga berguna. Karena kan menurut kita menurut saya kan udah karena dia itu menciptakan dulu dimana pada saat ada ujian ada sesuatu jawaban kita sebuah pertanyaan itu langsung masukin AI dikit-dikit AI jadi AI itu jadi Hanya bergantung ke AI itu sendiri seperti itu ya. bukannya itu lebih kayak kayak diri kita masing-masing kamera aplikasi itu kalau memang dasar orang yang malas sih mungkin dia kalau kita mungkin lari ke situ Kalau menurut saya bergunanya itu yang pasti berguna karena pertama pada kita kan khususnya kan sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi ketika kita ingin mengerjakan tugas seperti membuat makalah, artikel, jadi kayak referensi yang kita butuhkan pasti sangat membantu dalam membantu kita, terutama seperti Cloud AI ini. Jadi Cloud AI ini pasti membantu dalam segi mencari referensi. Misalnya kita buat materi kita ini, referensi dari mana dapatnya, yang pasti Cloud AI pasti akan sangat membantu dalam mengerjakan tugas kita itu seperti yang dibilang Parto. Anda mengatakan bahwa AI ini pasti tidak berguna atau jadi berkegantungan pada mahasiswa, jadi buat malas seperti itu kan. Iya. Sepertinya seperti yang Anda katakan tadi, itu lebih ke sisi negatifnya karena mahasiswa kan sekarang kan sudah bijak. Jadi ketika kita ingin membuat pertanyaan, dia bisa lebih ini bukan seperti bisa mencari jawaban yang tepat. Jadi ketika kita buat pertanyaan, tapi yang dikeluarkan AI itu kurang tepat, kita langsung kopas misalnya di dalam makalah, itu salah. Karena kita agak teliti dalam mencari referensi itu. Iya. Tapi yang saya lihat itu banyak teman saya menggunakan AI itu langsung fokus dia langsung tiba-tiba dia siap dia aku masih membaca soal dia udah siap jawabannya dan kalau pertanyaan tiba-tiba udah siap mau dari AI kan Iya. berarti memang dasar orang yang malas ya iya berarti kita lebih mudah malas mencari oh berarti AI kalau di ini bisa kita buat jadi mengerjakan skripsi kita nanti atau bagaimana? Kalau menurut saya kalau kita lebih membantu Tapi kan kata dia tadi ada referensinya, oh lebih mudah lah kan? iya, dari menurut saya ya, pengalaman saya dengan menggunakan Cloud AI, Anda mengatakan apakah itu membantu dalam skripsi, ya pasti membantu. Tapi dalam hal seperti
kita nih misalnya nggak tahu nih cara membuat teknik analisis data, misalnya kita nggak tahu apa mengenai itu kan, mungkin dari materi yang kita buat seperti proposal untuk dari bab 1 sampai bab 3 itu bisa kita tuangkan ke dalam Cloud AI. Seperti contohnya kayak misalnya dari bab 1 nih, latar belakang udah ada kan, udah jelas latar belakangnya, bisa masalah, identitas masalah seperti itu kan. Ketika kita ingin mencari teknik analisis datanya, itu sudah sangat membantu karena misalnya kita tanya apa teknik analisis data yang apa teknik analisis data dalam proposal itu akan keluar langsung. Jadi kalau misalnya saudara mencari judul proposal seperti itu kan sama materi, itu tidak akan membantu karena yang pasti Cloud AI kan pasti juga terbatas, nggak selamanya bisa mencari apa yang kita mau. Tapi yang saya lihat kan, Cloud AI ini kan AI yang baru-baru muncul gitu kan, baru-baru berkembang. Jadi mungkin ada kesulitan untuk menggunakan AI ini, Cloud AI. Menurut kalian itu pernah nggak sih kalian menggunakan Cloud AI? Menurut saya pernah, saya sering memakainya. Iya. Saya kurang pernah, tadi saya pernah memakai AI itu ada sih persamaannya atau gimana kesulitannya? Ya, kesulitan apa itu yang ada di Oh. Cloud AI? Mungkin kalau dari segi pembandingnya ya, seperti saudara Pastor katakan, ChatGPT sama Cloud AI. Kalau ChatGPT itu ada namanya upgrade untuk lebih dari segi kata dia jadi 10.000 kata. Kalau misalnya dia nggak upgrade itu 7.500 kata. Kalau dari di upgrade itu dia 10.000. Nah, kalau dari Cloud AI ini itu tidak ada seperti itu. Jadi kalau misalnya upgrade segala macam gitu itu nggak ada. Jadi dia sistemnya tidak berbayar, gratis. Bisa di ini bisa yang 1000 kata atau dengan kata yang bisa masuk ke dalam atau tidak tepat. Yang pasti kembali lagi seperti tadi yang saya katakan, AI ini bukan yang alat yang bisa kita suruh apa yang kita mau. Ini alat yang bisa membantu kita sekedar. Bukan semuanya kita berada dalam AI, karena yaitu dampak negatifnya yang seperti anda katakan tadi, malas, bukan. Jadi kita tidak punya referensi lainnya. Iya, pasti. Tapi kalau dari ChatGPT kan tidak bisa mengupload selain dari file, dokumen, gambar seperti itu kan. Tapi kalau Cloud AI itu pasti bisa. Makanya kalau misalnya kita mengupload gambar di dalam Cloud AI, misalnya kita tanya nih, ini gambar apa? Coba definisikan, pasti langsung keluar. Tapi ya kembali lagi, kita nggak bisa langsung kopas, lalu mendatangnya langsung. Udah ya, langsung pilih lagi. Ya, parafrase lagi. Itu ada apa cara masuk untuk kita dan cara Ada aplikasinya langsung. Kalau menurut saya ya, dalam segi aplikasi itu belum ada. Tapi kalau kita misalnya mau akses dalam Google itu pasti ada. Iya, tapi ya kekurangannya ya dia tidak ada di aplikasi. Misalnya kalau dari ChatGPT pasti ada dari aplikasi. Iya. Iya. Kalau dari yang unik kali Iya, apalagi kan kalau ini kan masih baru-baru. Ya, kalau saya lihat kemarin tahun 2021 ya. iya, dia tahun 2021 Ya, beredarnya. dan di Indonesia pun belum terlalu itu ya, luas. Terlalu familiar sih. Tapi kalau misalnya dari segi beban, apalagi nama itu lebih membantu sih lagi daripada ChatGPT ya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, ChatGPT kan ada batasan juga yang sekali berbayar dan tidak berbayar. Yang pasti kalau tidak berbayar itu lebih minim dari segi pengetahuan dari chat AI tadi. Kalau Cloud AI itu gratis. Saya ketahui ya. kita pakai pun selamanya gratis.
Iya kan. Apapun yang kita gratis juga kan gratis. Tapi dari tentuan satuan katanya saya tidak tahu ya berapa batasan dalam klub AI ini. Tapi yang pasti saya memakainya itu sangat membantu. Apalagi di kalangan mahasiswa ya, pasti sangat bisa. Kita coba skripsi kita nanti harus itu Sering juga sih kalau kita coba cek PPT dan upload di tapi kalau kita terima data OTA ini lebih membantu ya. Lebih sisi positif itu lebih besar dibanding sisi negatif. ya apalagi nanti kita harus data kan ada gambarnya jadi data-data itu nanti kita masukkan ke upload AI ya. Makanya kalau bisa nggak belajar dengan kayak gini, nanti kita bahas lagi kalau apa-apa maksudnya di sini. Kalau bisa sih lebih disaring lagi, kayak mana. Apalagi kita khususnya kan sebagai mahasiswa. Jadi kalau literasi kita kurang, pasti kita nggak akan jadi apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya literasi kita banyak, jadi misalnya AI itu ngasih tahu jawaban ini, menurut kita masih salah itu. Karena ya tadi literasi kita banyak, referensi kita banyak, bukan dari chat. Misalnya bukan dari chat GPT aja kita pakai, tapi kalau AI, versi ini, Jadi kalau kita lihat di jurusan kita ini kayak buat novel atau buat cerpen atau buat puisi itu bisa apa? menurut saya sudah sih, karena Bahasanya bebas atau bahasanya acak-acakan. ya yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita bertanya tentang buatlah sebuah cerpen di dalam klub AI, dia akan keluar. Namun kita harus bisa mencari supaya kata-kata yang disampaikan dia itu belum tentu benar dengan kita. Jadi kita harus para prasaudari. Misalnya ceritanya tentang keluarga nih, rupanya yang dibuat dalam klub AI itu baru, jadi tidak sesuai dengan endingnya. Kita gimana cara kita biar memperbaiki cerita tersebut gitu. Jadi ya harus lebih banyak lagi sih referensi kita biar enggak Berarti ini harus kita baca dulu baru Iya. Jangan disitu jawaban muncul situ langsung kita tuangkan semua. ya apalagi kita kan Tapi kan tugas- katanya tadi bagus apanya. Jadi kan kita kan langsung tuangkan aja, langsung Kayaknya ada yang salah. bisa lah kita buat nanti buku dari situ. Mau buat kan? Ya kan bos? Ya boleh. Juga membantu sih. tapi menurut kalian gimana menurut kalian ya gimana ketika AI ini jadi selain jadi Google ini, karena kan kalau misalnya kita mencari dari Google sebutkan contoh dari sini misalnya dari bla 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 gitu kan, pasti yang keluar dalam Google itu kan nggak sesuai jawaban kita kan. Jadi kayak misalnya ada di PDF dari jurnal ini Iya, kayak gitu kan. iya, Jadi ada. kayak nggak sesuai dengan harapan kita kan. Misalnya nih kita gantikan AI ini jadi alat pencarian kita sehari-hari. Menurut kalian gimana? Menurutku lebih bagus sih karena lebih simple kalau pakai AI plus ini. Kalau Google kan harus baca dulu, harus lihat PDF-nya dulu. Lebih cepat. Iya kan? Lebih cepat, dan lebih kita pahami juga kata-katanya kan. Apalagi katanya juga ada referensinya, lebih simpel lah kan. Kita pun yang malas membaca juga, Pak. Jadi simpel, jadi tak malas lagi. Tapi kalau misalnya Google dihilangkan dengan digantikan AI, nggak masalah. Ya masalah juga sih sebetulnya. Karena kan Google itu ya udah lama. Berarti gini ya, selain kalau Google ini udah base-nya daripada semua web. Memang Mungkin yang nggak jelas dari Google bisa diterapkan oleh AI yang lain. Tapi referensi yang lama itu kan bisa juga kita dari Google.
belum belum karena Iya, belum. cloud itu pasti lebih membantu kalian daripada ChatGPT. Iya. Karena ChatGPT yang pasti ada bayarnya. Kalau cloud yang baru kata-katanya juga mirip-mirip kan kalau cek gitu kan. Indah. Iya, jadi katanya tadi kan ada langsung akses gambar, langsung gambar itu kita tanyakan. jadi lebih jelas juga gitu kan. Jadi apa yang kita tanyakan ya masih keluar gitu kan. Tapi itu bisa langsung kita kopas aja. Kita cari lagi. Cari banyak itu, nanti kan kena plagiat, bisa itu plagiat itu kan. Bisa Ah. tentu. Bisa ya. Kelebihan fitur dari Cloud AI jadi itu pasti bisa parafrase dari sebuah contoh dari makalah. Makalah ini lebih banyak ngambil dari AI lain. Cloud AI kalau misalnya kita suruh Cloud AI itu parafrase sebuah kata atau kalimat dalam makalah itu pasti bisa. Karena menurut saya menggunakan itu ketika saya parafrase terus saya cek kognitif itu persenannya lebih ringan daripada yang lainnya. Berarti bisa kan? Iya. Jadi ya hal yang kita perlukan itu pasti ada gitu dalam Cloud AI ini walaupun dia baru gitu ya. Berarti lebih simpel ya dia, lebih terjamin plagiasinya. Kita juga ya pakai bulan ini. Apalagi kan kalau AI kan baru, jadi ada rasa penasaran gitu kan cobanya. Mana sih aplikasi? Muncul tahun berapa ya Kak? 2021. Tahun 2021. Iya. Mungkin dari teman-teman kurang ya memakai Cloud AI. Kayak lebih seringan aku kan jadinya. Tapi kan baru-baru kan. Iya, tapi Belum terlalu itu. iya betul. Pernah loh, apalagi di kalangan mahasiswa kan biasanya. Ini gitu kan. Familiar itu sih kalau misalnya dari mahasiswa. Mungkin dulu ya marilah kita coba AI sekali-sekali gimana gitu. Kalau Pasti membantu kalian kan mau Cloud AI. misalnya kalau nggak ada AI, kita benar-benar kita bisa bertahan sehari-hari. Menurut saya ya, kalau menurut saya lebih bisa sih bertahan karena ketika kita tidak punya AI, sebenarnya kan AI ini kan sudah dari dulu ada, cuman beredarnya yang kayak lebih di 4.0 nya lebih beredarnya, lebih familiar dari semua yang AI dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya AI ini nggak ada, apakah bisa membantu? Membantu sih, karena ketika kita mencari sesuatu, misalnya kan jadinya kalau misalnya kita cari referensi kan jadi di Google istilahnya itu kan. Harus membaca dulu kan. Jadi kita istilahnya literasi kita jadi lebih banyak, referensi kita lebih banyak. Jadi kalau kita misalnya mau mencari ini, kita tahu dulu dasarnya apa. Jadi bisa kita tuangkan ke dalam makalah, artikel, proposal, ataupun apapun yang membantu kita lah. Misalnya tugas-tugas. Berarti lebih sulit kan nanti kita kan. Berarti kita nggak boleh lebih bergantung sama Sebenarnya tidak boleh sih, karena ya itu tadi ada sisi malasnya jadinya. Jadi karena misalnya presentasi nih nggak ada yang mau bertanya, kita langsung dari segi pengalaman kita aja ya sehari-hari kita kan presentasi terus nggak ada yang mau bertanya, yang pasti AI ini pasti sangat kita utamakan dalam segi mencari pertanyaan tadi. Dan ada ya kan? Iya pasti Menjawab juga ada. ada. Banyak jawabannya tapi ada yang simpel-simpel aja. Tergantung pertanyaan kita sih. Iya, kalau misalnya katakan dijelaskan, yang pasti dijelaskan, pasti banyak. Tapi kalau misalnya kita minta ciri-ciri, itu pasti dikit. Karena cuma poin-poinnya doang. Yang tadi ciri-ciri tadi ya, kita lagi harus menjelaskan itu. Jadi simpel kan. Kan yang maksudnya? Iya benar tuh ada kan. Tapi ini cuma aku tadi yang bikin kamu. Banyak konkret kan. Ya, gitu. Tadi udah banyak bincang mengenai AI juga ya kan. Cloud AI dari tahun munculnya, gunanya apa gitu ya kan. Jadi iya. Dan
pasti. Pasti harus cari lagi. Harus dibaca dulu. Jadi kita harus menggunakan cloud AI itu dengan bijak, jangan hanya caplok-caplok aja kayak gitu. Nanti ya hasilnya memang bagus, cuman kita berdampak ke, cuman itu nanti berdampak pada diri kita sendiri karena cuman menggunakan dan apa namanya? Ya di pikiran kita juga cuma itu aja. Ya. Tapi kan apalagi kan pasti dosen juga udah tahu nih Iya. tentang AI ini Wah, kan. itu. Jadi ketika kita ketika kita menurut kita nih kita udah pintar nih pakai AI, ternyata dosen juga lebih pintar Lebih dengan pintar. AI. Ya, jadi nggak bisa kita nih asal campur kita nih misalkan Ya kita apalagi bahasanya, dosen juga pasti akan bahasanya menyesuaikan. juga kayaknya lebih keren daripada kita. Ya, nah kita tadi bahasa yang AI keluarkan dengan bahasa manusia yang keluarkan pasti berbeda. Menarik buat ya ini. Menarik. Nanti saya coba. Ya. Apalagi kan tugas-tugas kita banyak kali kan. Ada yang di Apalagi sudah semester berapa? Sebelum nih, semester akhir nih. Iya. Sampai kita coba nanti ya sampai kita pakai juga aja. referensinya, bukan semuanya dari. Apalagi kan tadi kan juga ada dari jasnya. Dari referensinya nanti disaring dulu. Pasti jangan asal dicaplok aja Iya. gitu. Pahami. Juga terminnya bagus. Dikeluarkan dari dokumenter. Ya. Di situ bisa mencetak atau bagaimana? Enggak kan? Yang pasti terminnya tidak pasti, nggak bisa. Karena kan terminnya ini kan yang sudah berbasis. Misalnya web yang udah berbasis berbayar wajib. Jadi kalau kita mau apa-apa ya harus bayar karena kan dia dibutuhkan sekali nih, kayak misalnya dari segi kopas gitu kan. Bagi mahasiswa yang kayak satu nih ngumpul tugas yang pasti kopas gitu kan. Nah itu gunanya untuk tadi